mendengarkan podcast ini. Kita masih melanjutkan pelajaran kita mengenai proses bertahap. Saya telah kemukakan kepada saudara-saudara sekalian mengenai tindakan dan perbuatan Allah, di mana kita menemukan fenomena yang istimewa, yang sangat penting, yang harus kita pahami, yang dapat membuka mata pengertian kita untuk menemukan hakikat Allah yang khas. Sekaligus di situ kita menemukan hukum kehidupan yang ditetapkannya. Hukum kehidupan itu adalah bahwa Tuhan dalam mengerjakan sesuatu selalu dengan ketat menggunakan prinsip yang saya sebut sebagai proses bertahap. Saudaraku sekalian, hukum ini nampak sangat jelas sejak penciptaan alam semesta yang dibagi dalam beberapa hari. Jadi usai melakukan penciptaan pada hari pertama, lalu penciptaan berikut hari kedua. Usai hari kedua Tuhan meneruskan esoknya, dan seterusnya sampai hari terakhir. Logika manusia yang wajar dan umum dapat memandang tindakan Tuhan ini sebagai kurang efisien waktu. Bukankah oleh kemahakuasaannya Allah bisa menciptakan bumi ini dalam sekejap? Tidak usah berlarut-larut dalam berhari-hari. Dalam beberapa legenda yang ditemukan di Jawa, terdapat kisah orang-orang hebat yang dikatakan sebagai orang-orang dalam tanda kutip sakti, yang bisa membangun candi dalam satu malam. Tidak perlu berhari-hari. Dan Allah yang dipandang sebagai maha kuasa tentu sanggup menciptakan bumi ini dalam sekejap. Tetapi tidaklah demikian ternyata. Proses bertahap ini sangat ketat, strictly. Dan saudaraku, ini memberikan pemahaman yang penting bagi kita. Dalam sejarah bangsa Israel, ketika Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir ke Kanaan, Tuhan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan bangsa itu bisa dipercayai mengelola Kanaan yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, nenek moyang mereka. Tuhan pun juga menggunakan proses bertahap ini. Dan sebagai konsekuensi dari hukum proses yang bertahap ini, sebagian besar bangsa itu tewas di padang gurun. Dan konsekuensi ini tidak bisa dihindari. Walaupun sebenarnya Tuhan sanggup membawa mereka keluar dari Mesir ke Kanaan dalam beberapa minggu, saudara. Dan dengan keperkasaan Tuhan yang tidak terbatas, seperti Tuhan telah mengobrak-abrik Mesir dengan 10 tulah, maka mudahlah Tuhan mengiring mereka ke Kanaan dengan cara-cara ajaib, cara-cara spektakulernya. Ternyata tidak. Bahkan kalau saudara melihat bagaimana pernik-pernik sejarah bangsa itu, saudara, 10 tulah dijatuhkan atas Mesir. Mesir diobok-obok Tuhan. Dan sampai Firaun menyerah. Tetapi ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan, Anda melihat tidak ada mujizat. Bangsa itu sendiri yang harus menaklukkan dengan kekuatan senjata dan perang mereka. Nah, ini mesti dilihat, saudaraku. Bangsa Israel yang tidak dewasa dan bangsa Israel yang dianggap sudah dewasa. Saya bukan tidak percaya mujizat. Bagi orang-orang Kristen baru perlu mujizat. Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai. Nah, kata tanda itu semeion. Semeion. Ini artinya petunjuk arah. Jadi mujizat itu hanya petunjuk arah, bukan final goalnya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana mujizat ini telah dijual belikan. Sehingga banyak gereja dan pendeta yang jual jasa. Sehingga orang lupa prinsip apa yang kamu tabur, kamu tuai. Nah, saudaraku sekalian, Tuhan membawa bangsa itu keluar dari Mesir sekitar tahun 1440 sebelum Masehi. 40 tahun.
1400 tahun sebelum Masehi baru menginjak tanah Kanaan. Dan hampir semua mereka mati di padang gurun, saudara. Kasihan, saudara. Di Mesir sudah jadi budak, lalu di padang gurun termehek-mehek, terseok-seok, dan mereka semua tewas di padang gurun. Kalau dengan kacamata yang salah, orang bisa memandang Tuhan tidak cakap menggenapi apa yang direncanakan. Tetapi faktanya demikian, bahwa bangsa Israel diberi Tuhan pilihan. Oleh sebab itu kalau kita membaca 1 Korintus pasal 10, Paulus mengatakan semua itu terjadi atas bangsa tersebut menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Nah, saudara sekalian, selama 40 tahun bangsa itu terseok-seok di padang gurun, tetapi Tuhan sendiri juga lelah. Dalam bahasa Ibrani untuk lelah ini la'ah. Halot dari akar kata la'ah, yang berarti juga grief. Dan saya sudah mengupas kata ini, tidak perlu saya ulang lagi. Di sini bukan lelah secara physically, harus bisa membedakan, saudaraku. Tuhan tidak pernah bisa lelah, Allah tidak akan pernah lelah. Tetapi berduka. Nah, dalam teks perjanjian lama maupun perjanjian baru, kesan kuat bahwa Allah lelah dalam perasaan karena atau terhadap umat pilihannya ini. Dan saya juga sudah membahas, saudaraku sekalian, melelahkan aku kamu, kata Tuhan. Bukan lelah secara fisik, mendukakan Tuhan, grief. Nah, saudaraku sekalian, hukum proses bertahap yang ditetapkan Allah juga dikenakan dalam hidup Tuhan Yesus. Nah, ini menarik. Di Lukas pasal 2 ayat 52, nah mari kita baca. Strictly Tuhan Yesus pun juga mengalami proses itu. Saudara, pada akhirnya nanti saya akan menunjukkan kepada saudara, Anda tidak boleh menyanyiakan momentum. Jadi kan ada banyak orang Kristen yang merasa bisa dewasa dalam sekejap. Bertahun-tahun saya menjadi orang Kristen, dari kecil saya Kristen. Saya sudah melayani Tuhan 30 tahun lebih ini. Tapi rasanya baru 2 tahun ini mengerti apa artinya takut akan Allah. Dan saya tidak malu mengaku itu. Sebab kalau kita belum takut akan Allah, hidup kita masih ceroboh, saudara. Takut dalam arti yang benar. Ada 2 kata untuk takut. Yang pertama, yirat. Ini takut. Yang kedua, morah. Ini takut karena teror. Bukan ini, tapi karena ini. Oke. Nah, Bapak Ibu harus memahami bahwa Anda bisa bertumbuh itu take time. Gak bisa sekejap. Jadi kalau ada waktu di mana Tuhan memberi Anda kesempatan, wah, kalau tidak digunakan itu lewat. Strictly. Dan kebenaran itu paralel. Anak umur 3 tahun tingginya 50 cm untuk 1 meter menjadi 1 meter 60 cm perlu 15 years. 15 tahun. Nggak bisa dalam 3 bulan supaya cepat besar gimana ya? Kasih nasi padang 1 hari 10 bungkus. Gelontorkan 10 liter untuk diminum, mati anak itu selama jalan. Perlu waktu, bertahap. Tuhan memberikan kita hora. Hora ini durasi dalam bahasa Yunani. Tuhan memberikan kita kronos. Ini jadi kronologi dalam bahasa kita ya. Kronologi. Orang tidak bisa belajar matematik kalau nggak belajar mengenal huruf. Mengenal huruf dulu, baru belajar matematik. Kalau di Indonesia orang harus belajar bahasa Indonesia yang baik, baru belajar bahasa Inggris. Oke, harus tahu huruf dulu. Kronos, kronologi. Kalau dulu waktu saya masih kuliah, mau mengambil mata kuliah Yunani, sintak harus tahu fondasi bahasa Yunani dulu. Harus tahu pengenalan hurufnya, tahu declensionnya, present active indicative, present aorist passive. Kalau dalam bahasa Inggris ada past tense, present tense, itu dulu saudara. Baru belajar sintak. Apa itu sintak? Itu analisa kata,
yang lebih jelimet, saudara. Lalu ada kata satu lagi, kairos. Ini momentum. Kita diberi Tuhan hora 70 years, 80 years, 70 tahun, no more, 80 tahun, tidak lebih. Tuhan kasih kita kronos, kronologi. Jadi Tuhan tahu bagaimana memberikan pelajaran-pelajaran lewat segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat, untuk orang yang mengasihi Allah, turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kalau Anda tidak mengasihi Tuhan, tidak berdaya guna pengalaman hidup itu merubah. Saya kira saya termasuk orang urakan, watak saya tidak baik. Yang kenal saya sendiri, karakter saya buruk dalam berbagai aspek, atau dalam beberapa aspek. Tapi saya punya satu modal, saya mengasihi Tuhan dari muda. Dan saya diproses Tuhan, day by day. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Anda belum sempurna, tapi Anda bisa mengasihi Tuhan. Dan Tuhan akan menggarap, saudara. Jadi Tuhan akan mengatur segala hal. Tuhan akan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Dan melalui hal itu, Tuhan membentuk, memproses kita. Apapun yang terjadi, hasilnya baik. Apapun. Apapun, saudara. Apapun. Kalau kita mengasihi Tuhan. Lalu kairos, momentum. Momentum. Ada momentum-momentum yang berharga. Anda meninggalkan rumah, menembus kemacetan lalu lintas atau hujan, gerimis, ada yang belum pulang dari kantor, ya langsung ke tempat ini. Saya lihat makan bakso dulu di bawah. Tadi saya lewat walaupun saya nggak lihat. Nggak apa-apa. Itu momentum. Ini nggak bisa dibeli. Saudara menghayati nggak waktu di jalan lalu ada ambulan bawa orang sakit yang melengking seolah dan berteriak, help, help, minggir, minggir, move, 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 gitu. Betapa berharganya 5 menit itu. Berharga 5 menit. Orang suruh minggir semua. Terlambat 1 menit, lewat 5 menit. Kalau boleh dibeli 5 miliar, dia beli kalau orang kaya. Setuju nggak? Kalau ada orang kaya mau 50 miliar, dia beli itu. Kan ada orang sakit yang harus dibawa ke Singapura, pakai pesawat pribadi. Itu 200 sekian juta. Satu pesawat. Nggak tahu, waktu itu 200 sekian. Nggak tahu sekarang. 200 juta. Untuk 4-5 orang. Charter flight. Supaya cepat. Nah sekarang Anda punya waktu ribuan jam. Kalau saya umur 52 tahun, saya kira tinggal 8.000, 9.000 hari, saudara. Nah karena saya sekarang olahraga dan makan cukup saya atur, mungkin bisa 10.000 lah ya. I hope it. I hope. Boleh, harap dong. Jadi yang gemuk-gemuk berlebihan ini ya hati-hati ya. Kairos ini expensive ini. Mahal ini. Untuk 5 menit orang dibayar 5 miliar. Anda punya ribuan jam. Tapi Anda berkata minggu depan masih ada kebaktian. Minggu depan masih ada ini. Kesempatan. Nonton dulu sinetron. Nonton dulu nih infotainment. Anda bisa hanyut dengan sinetron berjam-jam, tetapi Anda tidak belajar firman dengan benar. Kalau sampai masuk surga, malaikat salah masukin. Engkau tidak menghormati Tuhan. Bagaimana orang yang tidak menghormati Tuhan bisa dimuliakan bersama dengan Dia? Nah, kalau Tuhan memberikan kita hora, hargai. Kronos, peka, temukan. Dan kairos, manfaatkan. Proses yang bertahap, saudaraku. Saya tidak lebay atau mau bluffing, saudara. Saya melihat perjalanan hidup saya. Aduh kok lambat bener ya, mau jadi bener ya. Pengen cepat gitu. Dulu saya kira saya bisa radikal. Ternyata enggak. Nah, untuk permanen menjadi bener tuh, waduh, take time, saudara.
Take time. Dan saya khawatir banyak bapak ibu yang sudah lewat umur, ini bukan saya mau membeli orang-orang tua ya, udah susah diubah. Dia tahu padahal dia nggak tahu. Dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Tapi dia rasa tahu. Capek deh. Makanya mesti belajar serius. Saya tidak berhenti belajar, saudara. Dan saya kagum-kagum melihat kebenaran Tuhan ini. Bukan karena saya melewati beberapa jenjang pendidikan. Pokoknya cirinya dua kalau orang mau mengenal kebenaran. Satu, jangan takut miskin. Yang kedua, jangan kehilangan simplicity, kesederhanaan. Kalau pakai bahasa preman, jangan kehilangan keculunan. Orang kalau jadi pendeta besar tuh culunnya hilang, oke? Udah jadi kayak dewa atau selebritis. Cuman gak masuk infotainment aja. Di Lukas 2:52 Tuhan Yesus sendiri juga mengalami proses ini. Oke, dibaca. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, yang paling luar biasa di dalam kalimat ini adalah bahwa Tuhan Yesus pun tidak otomatis berkenan kepada Allah Bapa. Makin. Ini kalau dalam teks aslinya itu prokopto, itu artinya progres. Progres maju. Prokopto. 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 Proekopto tulisannya, saudara. Makin bertambah. Apa itu kalimatnya? Ulangi lagi. Dan Yesus makin bertambah besar. Makin bertambah besar ini prokopto. Terus? Dan bertambah hikmatnya. Bertambah hikmat itu Sophia. Itu dalam teks aslinya Sophia. Sophia. Begini. Ini wisdom. Kebijaksanaan. Sophia. Terus? Dan besarnya. Besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Besarnya itu majority atau helikia. Helikia. Ini artinya ini besar dalam bertambah. Jadi yang kedua ini helikia ini bersangkut paut dengan fisik, body stature atau kedewasaan. Lalu makin berkenan kepada Allah, makin bertambah dalam anugerah kariti. Jadi Tuhan Yesus pun juga mengalami proses. Hal yang benar-benar menakjubkan dalam kehidupan Tuhan Yesus adalah bahwa Tuhan Yesus pun juga mengalami perkembangan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ia tidak menjadi otomatis berkenan kepada Allah Bapa, sekalipun ia anak tunggalnya. Jadi kalau Tuhan Yesus bersikap tidak benar, Bapa pun juga bisa tidak berkenan. Tapi seperti yang dikemukakan dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-7, mari baca. Ibrani 2 ayat yang ke-7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Terus. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan Yesus itu, saudaraku sekalian, betul-betul mengosongkan diri seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Betul-betul direndahkan lebih rendah dari malaikat, padahal dia Allah sendiri, saudaraku. Ya. Ini satu hal yang sangat menakjubkan, sangat mengagumkan. Kalau kita ingat begitu lalu kita menjadi sombong, itu lucu ya. Siapa kita? Ayat 16. Ibrani 2:16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Siapa? Israel itu keturunan secara jasmani, dan kita keturunan Abraham secara iman. Terus? Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Oke.
dalam segala hal disamakan. Kita baca sekarang Ibrani pasal 5. Ini ada satu ayat yang saya ajak Bapak Ibu memperhatikan serius. Ayat yang ke-7 kita mulai. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Bapak Ibu, kalau Tuhan kita Yesus Kristus betul-betul berjuang untuk mencapai satu nilai yang oleh karenanya Bapak berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti kita tidak bisa anggap remeh perjuangan untuk menjadi berkenan itu. Katakan amin. Kalau di Ibrani pasal 12, Ibrani mengatakan begini, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jangan anggap ringan, jangan anggap enteng, saudaraku. Makanya kalau worship leader atau pendeta di mimbar berkata begini, katakan sebelahmu engkau umat pemenang. Wah, itu merusak, saudara. Bagaimana dia bisa menang? Kapan dia bergumul? Dikesankan seolah-olah ikut Tuhan Yesus itu gampang, ya. Semua udah dibayar, ya. Lalu Anda otomatis, ya, di dunia ini diberkati Tuhan dengan limpah makmur. Nanti kalau mati bergulir masuk surga. Tuh setan bener itu. Tuhan yang berkata berjuanglah masuk pintu sesat. Udah jelas. Itu berarti strive, struggle, berjuang, saudaraku. Nah, Tuhan Yesus sendiri berjuang. Nah, bagaimana kita bisa nggak berjuang, Pak? Kalau Tuhan berkata, seek ye first the kingdom of God. Cari dulu. Karena itu paling sulit. Cari jodoh sekarang susah, Pak. Cantik aja nganggur, apalagi yang jelek. Ya. Pak, sekarang kerja susah, Pak. Bisnis juga susah, Pak. Punya modal aja capek, Pak. Belum tuh mau, apalagi gak punya modal, bagaimana bisa? Oh iya, tapi yang lebih sulit adalah bagaimana berkenan kepada Allah. Dan ini yang penting, saudaraku, nggak ada hal yang lebih agung, unggul dan mulia dari orang yang disertifikasi lewat proses hidup. Dan Tuhan berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Wah, kalau begitu udah puji Tuhan dah. Selesai dah, pulang aja kita. Seberapa hebat sih saudaraku yang lain? Untuk itu perlu perjuangan, saudaraku. Dan salah satu perjuangan yang harus dilakukan adalah you harus sediakan waktu belajar kebenaran. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Harus ngerti Injil. Injil itu apa yang diajarkan Tuhan. Semua yang diajarkan Tuhan Yesus dan yang dilakukannya. Gali itu. Jadi kalau Bapak Ibu sering mendengar suara kebenaran, jarang saya pungut ayat Alkitab Perjanjian Lama. Bukan tidak penting. Epicentrum kita di Perjanjian Baru. Yuk gali apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dilakukan. Yuk kita contoh. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak. Sekalipun dia anak Allah, maksudnya. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Allah anak. Di sini kita melihat bahwa Allah Bapa tidak nepotisme sama sekali. Mentang-mentang anak, tidak bisa. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku ya Bapak. Tidak. Tetap kami minum cawan itu. Betul nggak? Karena Tuhan Yesus mengakhiri dengan kalimat, bukan kehendakku. Not my will, but thy will. Bukan kehendakku. Tapi coba nggak ditambahin begitu. Suka-suka deh lu. Dan Tuhan yang lembut, you mau bikin salah silahkan, you mau bener silahkan, nggak dipaksa. Sebab kalau Tuhan maksa, Tuhan nggak bisa kasih reward. Saya nggak bisa dong paksa orang bener lalu bagus, aku senang sama kamu. Nggak sehat saya. Masa punya Allah begitu? Aku paksa kau mencintai aku, cintai aku ya. Kalau nggak saya hukum kamu. Set, aku buat kau mencintai aku. Lalu aku juga cinta padamu, ku nikmati cintamu, aku berkenan padamu, sakit jiwaku. Allah kita tidak demikian. Ingat itu.
Nangkap maksudnya ya? Harus sehat. Saudaraku sekalian yang kekasih, sekalipun anak dia belajar taat terus kan? Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ini bukan pelajaran gampang, derita, saudaraku. Nah, ini satu kenyataan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mengalami proses pertumbuhan yang sangat ketat atau strictly ya. Nah, Lukas pasal 252 ini saudaraku sekalian nanti dibuktikan di dalam Matius, saudaraku sekalian, pasal 3 ketika Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan datang kepada Yohanes Pembaptis dan berkata, "Aku kau baptis." Yohanes tidak mau. Juga di Injil yang lain. Yesus mau disamakan dengan orang berdosa. Lakukan ini ya, ayo mari kita lakukan untuk memenuhi hukum agama. Rendah hati, disamakan seperti orang berdosa. Jadi keluar dari kolam baptisan atau dari air baptisan, ada suara, "Ini anakku yang kukasih, kepadanya aku." Oh, rupanya Lukas 252 tidak bohong. Nah, dalam periode yang tidak tertata dalam Alkitab, Tuhan Yesus tetap membuktikan ketaatannya sampai memiliki kelenturan hati. Walaupun dia anak Allah, dia mau disamakan dengan manusia. Saudaraku, adalah ketidakadilan dan ketidakjujuran kalau Allah Bapa menyatakan berkenan kepada Tuhan Yesus anak tunggalnya, tetapi anak tunggalnya tidak sungguh-sungguh berkeadaan demikian, berarti bohong. Dalam Lukas 2:52 bahwa Tuhan Yesus semakin berkenan kepada Allah dibuktikan dalam tindakan Tuhan Yesus rela dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Matius 3 ayat 1-16, dan kerendahan hati Tuhan Yesus mengundang pernyataan Bapa, "Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan." Proses, Pak. Cuman beda, ya tidak ada indikator untuk menunjukkan kita ini sekarang kelasnya berapa ya, keberkenanannya berapa ya, tidak ada indikator yang bisa ya. Tapi kalau kita punya nurani yang bersih dan kita mau jujur membawa diri kita kepada Tuhan, percaya Tuhan bisa memberikannya. Amin. Tuhan akan mengajarkan kita kalau kita salah. Tuhan pasti menuntun kita. Kalau kita percaya Allah yang real, Allah akan menuntun kita. Nah, proses bertahap kehidupan pelayanan Tuhan Yesus pun jelas. Ya, proses bertahap bagaimana dia lahir, dia mati di kayu salib. Semua ada proses yang bertahap, saudaraku. Kalau saya mengutip ucapan Tuhan Yesus di Yohanes 2 yang keempat, ketika Maria minta supaya Tuhan Yesus menolong pengantin di Kana, ingat itu? Tuhan mengatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba." Tertib. Amin. Pasti aku nyatakan kemuliaanku pada waktunya. Enggak saknyet atau instantly gitu, saudara. Ya. Nah, dalam mengajar dan mendewasakan murid-muridnya pun juga kita melihat proses itu. Murid-muridnya 24 jam bisa dikatakan demikian, selalu bersama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Tapi betapa masih banyak bodohnya, saudara. Ketika Tuhan mengatakan, "Hati-hati dengan ragi orang Farisi ya." Lalu murid-muridnya berkata, "Bawa roti enggak?" Tuh, goblok kan? Tuhan bilang, "Kamu itu kok goblok bener sih? Kamu ngerti enggak 5 roti 2 ekor ikan cukup 5.000, masih kurang apa? Kok masih mikir roti kamu?" Kan gitu, saudara. Petrus menghalangi Tuhan Yesus ke Yerusalem. Sampai Tuhan menghardik, "Enyah iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia." Iblisnya di mana, saudara? Mindset. Nah, merubah mindset ini nggak gampang. Berulang-ulang saya berbicara ini, lalu banyak orang masih nggak alert, nggak mau merubah diri. Waktu kita mahal. Setting waktu Anda, bikin schedule yang bagus. Jam berapa? Mulai tidur jam berapa, bangun tidur. Ingat saudara sekalian, ini kalau masuk input-input yang rusak, ini sirkuit pikiran kita ini rusak. Hidup ini ya untuk kawin, punya anak, beli rumah, nanti anak digedein, jadi punya kirim ke luar negeri, jadi sarjana. Ini cara hidup yang kita warisi dari nenek moyang. Oke, ini wilayah tubuh, wilayah jiwa, dan wilayah roh. Ingat, sunaidesis,
Froneo, saudara jelaskan ke saudara. Sirkuitnya udah rusak. Lihat mobil bagus, aduh bagusnya tuh, otak rusak tuh. Seandainya aku punya bagus, ya udah bagus kita nggak usah. Aduh bagusnya. Nggak perlu. Tuh rumah bagus amat. Kapan ya punya begini? Nggak perlu. Begitu lihat rumah bagus, Anda berpikir rumah bapakku lebih bagus. Tapi saya bisa begitu baru tahun belakangan loh. Orang lihat saya itu rohani, padahal belum. Dulu, sekarang udah tentu berubah saya. Sudah banyak bertobat ya. Lihat pendeta besar, aduh seandainya aku juga bisa seperti dia, khotbah di Senayan, aduh seandainya aku punya radio gitu. Makanya tadi saya bercakap-cakap dengan setelah ada meeting dengan beberapa orang, lalu sempat saya ngomong gini, jangan menikmati pelayanan, nikmati Tuhan. Kalau dulu saya menikmati pelayanan, karena pelayanan my world, my prestigious ya, itu prestisius saya di situ. Tapi ketika saya mulai sadar, wah salah ini, saya melayani ambisiku. Karena apa? Seperti orang lain, kalau mereka hidup, mereka kan mau jadi orang yang dalam tanda kutip normal atau wajar. Kalau kebenaran Tuhan, saudara asup betul-betul, Anda tidak akan terbawa dunia. Baik kau makan atau minum atau lakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Mulutnya gampang ya, prakteknya nggak ada. Kalau mulutnya pintar-pintar, wah orang Kristen kalau ngomong hidup untukmu Tuhan, segalanya bagiku. Waduh, itu yang ke surga kayak ubur-ubur bibirnya doang. Apalagi saya, wah lebih pintar dari saudara kalau ngomong gitu. Waduh, tapi motif saya ambisi. Bukan soal Anda mau nyumbang duit, apa Anda mau jadi pendeta atau misi, bukan. Apa komando Tuhan dalam hidupmu? Amin. Apa komando Tuhan dalam hidupmu? Sampai nanti kita belajar, kalau Tuhan suruh kita marah 80 derajat, jangan 100 derajat. Kalau Tuhan suruh kita marah 100 derajat, jangan marah 20 derajat. Nah, ini hal yang sulit. Tapi kalau kita belajar kebenaran terus, ingat ya, bukan belajar syariat, bukan hukum. Kalau hukum sih nggak usah tanya, kita udah ngerti yang ini salah itu benar. Tapi kebenaran, bukan jangan begini, jangan begitu, tapi mengapa begini, mengapa begitu. Sirkuit kita dirubah. Pembaharuan pikiran, metamorfose dari sini, saudara. Roma 12 ayat yang kedua. Ini diganti, ini sirkuitnya. Wah, ini take time. Nah, orang nggak ngerti. Dipikirnya bisa instant, nggak bisa. Ini take time. Strictly, ketat. Jangan nggak tahu kalau dia nggak tahu. Nah, bersyukur kalau Bapak Ibu sudah usia sekian masih mau belajar firman. Punya hati seperti anak-anak. Anak-anak itu menggunakan kata apa? Paidion, anak umur 7 sampai 14 tahun. Di Alkitab itu ada 4 atau 5 kata yang terjemahkan anak. Ada nepios, paidion, teknon, huyos, notos. Waduh, penggunaan kata itu sempurna sekali. Di situ digunakan kata apa? Paidion. Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi teknon. Teknon itu anak dalam arti keturunan. Ben. Anak saya Stephen bin Erastus. Kalau kita Erastus bin Yesus. Tapi kalau karakternya gak kayak Yesus, jangan pakai Ben. Ben Jurik. Berani? Nama Anda dikasih Ben belakangnya? Ben siapa? Kalau lihat dari kelakuan Anda ini Ben siapa? Bencong. Ben itu dalam bahasa Ibrani anak. Bin gitu menjadi bahasa Indonesia juga ya, bin itu. Oke. Terserah situ dah. Mengabaikan kesempatan-kesempatan tersebut berarti membangun kegagalan, saudaraku. Jadi kalau momentum-momentum itu diabaikan, bahaya, saudaraku. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Murid-murid Tuhan Yesus 3,5 tahun dididik masih bodoh. Setelah kebangkitan di Kisah Rasul pasal 1, bisa-bisanya itu murid-murid ngomong gini, Tuhan, kapan Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Loh, nggak ngerti kamu kerajaanku bukan dari dunia ini. You are not of the world. Kamu bukan dari dunia.
masih nggak ngerti. Tapi Tuhan tuh nggak menghadik. Tuhan, ya soal waktu dan ketikanya kamu nggak perlu tahu. Jadi saksi dulu sampai ke ujung bumi, betul nggak? Coba kalau saya itu, goblok gitu. Goblok lo. Berkali-kali aku bilang, masih nggak mau ngerti. Bener-bener ya. Kan anak-anak Zebedius yang minta nanti duduk di sebelah kanan kirinya, satu menjadi menteri dalam negeri, yang mau jadi perdana menteri. Tuhan bilang gini, aduh kamu tidak tahu apa yang kamu minta, betul nggak? Kan goblok. Saya goblok juga goblok. Aduh kamu tidak tahu apa yang kamu minta ya. Gini, kamu apakah juga minum cawan yang kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang sama? Artinya kamu juga mau menderita? Mau Tuhan, itu kan juga nggak ngerti juga, mau. Wah kamu juga nggak ngerti juga, tapi Tuhan nggak ngomong tuh, betul nggak? Cawan tuh penderitaan, belum sampai disalib baru Tuhan ditangkap, ngacir semua kabur. Nggak ada yang bela, tau nggak siapa yang bela waktu disalib? Cuman satu, penjahat di samping Tuhan. Dia bilang sama teman penjahat yang jahat tuh, diam loh. Orang waktu bilang, sip ho, unang oto. Artinya diam kamu, jangan goblok gitu loh. Kamu aku ini salah, tapi orang ini nggak salah. Coba didengar kira-kira. Ini kan jaraknya 5 meter, di 10 meter. Kalau jarak 5 cm, bisa denger. Whisper. Ini kalau 10 meter atau 20 atau 15 teriak, "Hei, lu gua ini udah jelas salah. Orang ini," orang pada denger kan ya? Nggak salah. Buset, orang di bawah, lu udah disalib. Masih ngebela lagi. Yang satu bilang begini, kalau yang jahat nih, penjahat yang jahat, kalau kamu anak Allah turun, maksudnya gue juga diturunin, itu kan ya. Tapi yang satu bilang gini, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Anda aja belum seperti penjahat ini loh. Coba sekarang kalau Anda suruh berdoa, apa yang kamu minta? Tuh, udah tahu dia, malu deh mukanya, udah tahu. Kalau Tuhan tanya gini, apa yang kamu minta nak? Katakan. Wah, yuk yang muda-muda. Tuhan, pasar yang kayak Bunga Citra Lestari. Coba kalau ditanya, kamu minta apa? Itu yang mimpinya duit ya. Lu Tuhan pekerjaan supaya golah, kang taunya bolah Tuhan. Tapi penjahat ini sudah minta apa? Ingat aku kalau datang sebagai raja. Kok tahu dia raja? Oh mungkin dengar waktu dialog dengan Pilatus. Kecil kemungkinan dia dengar. Kecil kemungkinan. Sebab pada waktu ditawarkan Yesus Barabas, betul nggak? Orang masih pilih Barabas. Ini 2 kunyuk masih di belakang sono noh. Seandainya dia dengar, belum tentu dia percaya. Alah ngaku-ngaku kali. Berarti ada latar belakangnya sampai dia tahu ini raja. Dan dia berani loh. Ingat aku loh, engkau sebagai raja. Keyakinan ini nggak bisa dibuat-buat, saudara. Maka sangat besar kemungkinan yang satu penjahat kriminal, yang kedua penjahat politis, orang zelot. Tahu maksudnya ya? Tapi terus penjahat, oh ya jelas. Secara umum memang begitu. Tapi satu penjahat politis. Orang-orang zelot itu orang yang berjuang sebagai gerilya untuk memerdekakan bangsanya. Itu orang yang sangat setia kepada Taurat dan bait Allah. Nah ini hebat di situ. Ini luar biasa saudara. Ini baru namanya anak Allah ya saudara. Kalau saudara gimana? Apa? Ngomong apa dia? Iblis. Anak iblis. Enggak lah. Sekarang di sini tuh. Aduh ini sih. Obong menjadi anak Tuhan, obong. Biar kelakuannya masih secara de facto kita masih ada salahnya. Secara de jure, secara hukum kita anak Allah. Nah sekarang bagaimana menjembatani antara status kita dengan eksistensi real hidup kita? Itu perlu kerja keras. Amin. Nah di situ kerja keras. Ya bayar harganya di situ. Semua kita belajar saudaraku. Dan itu bertahap ya, nggak bisa cepat. Nah murid-muridnya tersebut saudara sekalian, aduh masih mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan itu begitu sabar.
3,5 tahun. Petrus, murid yang begitu menonjol, berkhianat. Ini Petrus loh. Kayak Petrus. Kalau yang paling menonjol aja begitu, bagaimana yang lain? Itu loh, logikanya orang bisa nanya begitu. Petrus itu baru ngomong, Tuhan, aku akan ikut engkau. Jangankan penjara, mati pun aku rela. Jangankan Galunggung, Himalaya pun juga. Wah, kan kira-kira begitu, saudara. Sama budak perempuan ditanya, Om kan temannya orang itu. Petrus menjawab apa? Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Sok bego dia. Dia bisa bego beneran loh. Ditanya lagi, betul kamu bersama-sama orang dari Galilea itu? Sumpah, gila nggak? Swear, pakai swear. Begitu 3 kali dia dengar ayam berkokok baru. Nah, waktu Tuhan menoleh, ada lukisan waktu Petrus menyangkal Tuhan menoleh begitu, Petrus menangis seduh-seduh. Nah, kalau saudara masih bisa menangis, itu bakat masuk surga. Amin. Kalau masih mau datang kemari, lalu mau dengar khotbah, lalu sadar aku salah, aku belum seperti yang Tuhan kehendaki, selamat saudara. Kalau orang meminta ampun berarti mau kalau cuma minta ampun doang dulu, nggak mau diperbaiki, Anda cuma jadikan Tuhan tukang sapu dosa. Nah, saudaraku sekalian, ini hal yang harus saudara perhatikan dengan serius. Tuhan mau kita proses bertahap, murid-muridnya saja begitu. Nah, ketatnya proses bertahap untuk menjadi dewasa ini sejajar dengan proses bertahapnya aspek-aspek yang lain dalam hidup ini, ya. Iman datang dari pendengar oleh berapa ayat, berapa pasal, ngerti nggak? Nggak sederhana, nggak langsung blek punya iman. Iman itu apa? Iman kepada siapa? Yesus. Tapi yang diajarkan kan iman kepada satu objek yang bukan Tuhan dan kehendaknya. Imani bro. Yakin bro, yakin. Seolah-olah Allah bisa diatur dengan keyakinan pikirannya. Bahkan keselamatan Anda, keyakinan masuk surga pun gak boleh pakai yakin-yakin loh. Harus tahu. Kalau saya dikasih minum, langsung glek-glek oleh orang-orang dekat saya. Nah, seperti itu, saya dikasih minum itu. Ntar saya bawa itu. Saya turun dari mimbar, saya bawa itu. Saya minum. Kalau ditanya, Pak, berani makan minum itu? Berani, nggak mati. Yakin Pak? Oh, saya nggak yakin, saya tahu. Sebab saya udah minum berkali-kali sini, saya nggak mati. Nggak mungkin teman-teman saya meracuni saya. Kalau setiap hari belajar, mentaati firman, belajar melayani dan mempertaruhkan hidup kita tanpa batas untuk Tuhan, kita bukan hanya yakin, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi ke surga itu bukan yakin bro, tahu, sebab kita bergaul dan berjalan dengan dia. Nah, iman yang diajarkan sering salah, objeknya udah keliru. Imani bro, bulan ini kamu akan kawin bro, imani bro. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatunya itu apa? Nggak boleh diisi suka-suka kita. Itu bukan iman. Itu hanya positive thinking. Dan positive thinking itu diajarkan oleh the New Age Movement. Aktualisasi diri, pengembangan kepribadian, yang buat orang jadi baik, humanis, tapi nggak beriman. Nggak selamat orang-orang itu. Iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus, remato Kristo. Artinya apa, saudara? Injil kerajaan Allah. Nah, proses ini panjang, saudaraku. Nah, proses bertahap ini juga terjadi atas Adam dan Hawa. Proses pertumbuhan fisik dan proses pertumbuhan fisik Adam dan Hawa tidak jelas dikatakan Alkitab. Ayo, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dalam seketika besar, setinggi apa? 170 cm atau dari bayi, kita tidak pernah tahu dan itu tidak perlu kita persoalkan.
Tetapi saudaraku sekalian, saya sudah menjelaskan di sini beberapa kali, tapi saya mau beritahu. Tuhan menciptakan manusia apa menurut? Coba baca Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa, terus supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Oke, cukup. Gambar dan rupa. Ini begini saudara. Selem, gambar dan rupa. Demos. Gambar bicara soal kualitas. Gambar bicara soal komponen yang ada pada Allah juga pada manusia. Pikiran, perasaan dan kehendak. Ini bicara soal kualitas. Saya ulangi terus. Supaya saudara betul-betul memiliki kebenaran ini, saudaraku. Bukan tidak mungkin kegagalan Adam dan Hawa adalah ketidaksabarannya mengikuti proses bertahap ini. Mereka ingin mengetahui apa yang baik dan jahat secara instan dari sumber yang salah, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Nah, di sini saya mesti agak mundur, tapi waktunya udah nggak cukup. Makna pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu apa? Pohon kehidupan itu apa? Kok pohon dikasih nama apa? Pengetahuan yang baik dan jahat. Itu pasti ada makna. Itu luar biasa. Saya sudah jelaskan panjang lebar di sini, tidak perlu saya ulangi. Kalau pohon buah yang namanya bangun pagi-pagi masih ngantuk, artinya apa? Kurang tidur, ya enggak? Nah, ini juga demikian dengan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Bagi saudara yang tidak mendengar saya khotbah sebelumnya pasti bingung ini. Tapi saya ngomong aja deh. Nanti Anda beli itunya CD-nya. Dengerin. Bukan tidak mungkin kegagalan Adam dan Hawa adalah ketidaksabarannya mengikuti proses yang bertahap ini. Mereka ingin mengetahui apa yang baik dan jahat secara instan dari sumber yang salah, sehingga mereka memberontak. Allah Bapa bukan tidak ingin Adam dan Hawa memahami apa yang baik dan jahat, tapi harus melalui sebuah proses waktu sehingga seseorang memiliki kepekaan mengerti kehendak Allah. Selain memang mereka menerima asupan filosofi dari sumber yang salah, Adam dan Hawa ini, sehingga rencana Allah rusak untuk menjadikan mereka serupa dengan Bapa, tetapi juga nampak bahwa mereka ingin mengetahui apa yang baik dan jahat secara cepat atau mendadak. Mengapa mereka makan buah itu? Sebab mereka merasa belum tahu apa yang baik dan jahat. Belum. Masa Allah Bapa tidak mengajar mereka tahu apa yang baik dan jahat? Saya mau tanya, kira-kira Allah tahu apa yang baik dan jahat nggak? Allah tahu nggak apa yang baik dan jahat? Jelas tahu apa yang baik dan jahat, tapi tidak berbuat jahat. Tapi manusia tahu apa yang baik dan jahat. Non posse non picare, Martin Luther berkata. Kecenderungannya dosa semata-mata. Enggak cara itu. Nah, proses progresivitas di Taman Eden ini memang pengajaran yang agak rumit, dan mungkin beberapa saudara yang belum pernah mendengar dipikirnya saya ngarang-ngarang. Tahu apa yang baik dan jahat, tetapi jatuh dalam hukum dosa. Jadi mereka ingin tahu bukan dari Allah Bapa. Nah, dapat ditangkap di sini bagaimana mereka merasa belum diberitahu oleh Bapa apa yang baik dan jahat, dan ingin tahu apa yang baik dan jahat dari sumber yang salah. Ada 3 jenis pohon, ingat? Pohon yang baik untuk dimakan, betul? Makanan fisik, setuju? Ada 2 pohon yang lain, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan pohon kehidupan. Kalau makan buah pisang kenyang, betul? Tapi kalau makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, rusak jiwanya, bukan kenyang, bro. Malu. Yang rusak jiwanya, bukan perutnya yang diubah, jiwanya. Nah, saya sudah jelaskan di sini panjang lebar dan saya nggak mengulangi lagi. Tapi saya perlu menyampaikan bagi saudara yang belum tahu. Dalam kehidupan orang sekarang, banyak orang Kristen hari ini karena ketidaksanggupannya memahami apa yang baik dan jahat menurut Tuhan, maka banyak orang Kristen yang mengajukan konsep yang salah yang diserapnya dari dunia.
Jadi tidak belajar firman, seolah-olah tahu Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu, yang baik itu begini, yang jahat begini, agama itu begini, ikut Tuhan itu begini, jadi orang beragama itu begini. Itu bukan konsep Alkitab. Karena bertahun-tahun itu mengakar dalam dirinya, dari sikap, ucapan, itulah teologianya. Seolah-olah itulah yang paling benar dan yang tidak bisa diubah lagi. Sampai mati, dia salah. Ngerti maksudnya? Apalagi terlanjur dia bicara, waduh, rusak. Masih bersama saya? Dan ia makin terbelenggu kalau konsep tersebut tidak diubah melalui proses pembaharuan yang bertahap dan ketat setiap hari. Orang mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Lihat prosesnya, saudara. Pembaharuan pikiran, saya berkali-kali ngomong, membuat orang punya sensitivitas, kepekaan, mendengar suara Tuhan. Sekarang orang yang ngerti Alkitab lalu berkata, Tuhan berbicara, pasti setan. Cuman tentu setan mesti membuat suara-suara yang didengar oleh orang itu, suara-suara yang kelihatannya baik. Nggak mungkin imitasi itu nggak mirip aslinya, itu nggak mungkin. Ada jam-jam mewah, mahal, yang sebenarnya KW1, KW2 mirip aslinya. Salah seorang orang dekat saya juga punya jam merek mahal itu, yang tukang jam aja berkata, saya tidak bisa bedakan kalau belum pegang sendiri. Ya suara bukan dari Allah juga begini. Allah mau kamu melayani, Tuhan berbicara supaya kamu itu gini, begitu. Tapi membuat orang tidak belajar firman. Satu, jadi goblok, amin. Dua, bergantung pada tokoh-tokoh tertentu, betul. Pengkultusan pribadi, betul. Yang ketiga, pasti tidak fokus kepada perkara rohani, pasti perkara jasmani. Kecuali suara Tuhan itu begini, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan di surga. Apapun yang kamu lakukan untuk kemuliaan Allah, pasti suara Tuhan itu pasti suara Tuhan. Tetapi yang disampaikan selama ini begini, visi dari Tuhan, saudaraku sekalian, tahun ini kita akan diberkati berlimpah-limpah. Mau kemana? Nggak usah begitu, kita pasti diberkati karena kita anak-anak Allah. Tadi gerakan Tuhan bulan ini khusus bulan pemutusan kutuk-kutuk. Kutuk kita dipaku di kayu salib. Nggak ada kutuk lagi. Kalau Tuhan telah menebus kita, kita menjadi miliknya. You are not your own. Amin. Kalau kita diampuni, kita ini dipindahkan status dari anak dunia jadi anak Tuhan. Kalau kita dibenarkan, justification, kita berarti dianggap tidak bersalah. Kalau orang Kristen menderita, kenapa? Periksa diri, kenapa menderita? Kalau di perjanjian lama, kutuk itu karena melanggar Taurat, dan kutuk itu disiplin atau hukuman untuk fisik jasmani. Tapi dalam perjanjian baru, kutuk itu hanya menyangkut dua kemungkinan. Selamat berarti tidak dikutuk, binasa berarti terkutuk. Soal nggak punya anak, nggak punya rumah, jangan dikaitkan dengan kutuk. Itu nggak masalah. Bahkan Tuhan pakai keadaan yang sulit mendewasakan kita. Amin.